Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Lestari, guru Matematika UPTD SMPN 1 Kecamatan Mungka, perwakilan PCPGRI Kecamatan Mungka. Izinkan saya mempresentasikan media pembelajaran interaktif atau question dengan materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini ada menu yang akan kita bahas terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan membahas tujuan pembelajaran, yaitu apa yang ingin kita capai hari ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi pembelajaran sebagai dasar pemahaman Ananda. Setelah itu, akan ada game atau kuis yang sangat seru dan menyenangkan. Yuk, kita mulai dari bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam menyelesaikan masalah sehari-hari yang melibatkan bentuk aljabar. Yang keempat, peserta didik dapat mengevaluasi hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dan memeriksa ketepatan penyelesaiannya. Untuk kita lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar, mari kita simak contoh berikut ini. Dengan contoh ini, Ananda akan melihat bagaimana kita dapat menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku aljabar. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di Desa Tempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar Pasean dan Waru di hari yang bersamaan. Pedagang pasar Pasean memesan 15 karung beras, sedangkan pedagang pasar Waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Misalkan, X adalah masa tiap karung beras. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Pertanyaan pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. Yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pasar Pasean saja. Yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Sekarang, mari kita selesaikan permasalahan soal ini langkah demi langkah. Pertama, diketahui Maduri 17 X, Pasean 15 X, Waru 20 X. Pertanyaan pertama, total beras yang dipesan kepada Pak Maduri, maka P ditambah W sama dengan 15 X tambah 20 X, maka hasilnya adalah 35 X atau 35 karung beras. Yang kedua, sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Pasean saja, maka M dikurang P sama dengan 17 X dikurang 15 X sama dengan 2 X atau 2 karung beras. Yang ketiga, kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar Waru saja. Maka M dikurang W sama dengan 17 X dikurang 20 X sama dengan negatif 3 X. Maka kekurangan beras itu yang dibutuhkan adalah 3 karung beras. Penjumlahan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Langkah-langkah penjumlahan aljabar, pertama, kita identifikasi suku-suku sejenis, temukan suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Yang kedua, jumlahkan koefisien dari suku-suku sejenis tersebut dan biarkan variabelnya tetap. Yang terakhir, hasil penjumlahan ditulis dalam bentuk aljabar yang sudah disederhanakan. Pengurangan bentuk aljabar mirip dengan penjumlahan, di mana pengurangan hanya bisa dilakukan pada suku-suku sejenis. Langkah-langkahnya, pertama, kita identifikasi suku-suku sejenis. Temukan suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Kemudian, kurangkan koefisien dari suku-suku sejenis dan biarkan variabelnya tetap. Terakhir, kita tulis hasilnya dalam bentuk aljabar yang sudah disederhanakan.